Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib daras di pagi ini insyaallah setiap Jumat pagi dan Sabtu pagi, jadi jam 6 antum sudah harus siap-siap ya. Jadi kajian saya di sini Jumat pagi, pokoknya sama Sabtu pagi. Insyaallah kita akan mengkaji kitab Qawaidul Arba', dan nanti Sabtunya kita masih cari kitab apa. Dan saya minta antum semuanya menghafal matan daripada kitab Qawaidul Arba' ini. Jadi kita akan mengkaji sedikit demi sedikit supaya matannya bisa dihafal. Dan setiap faedah nanti yang kita akan jelaskan tolong dicatat, nanti minggu depan kita tanya satu persatu kajian yang sudah kita kaji di pagi ini. Taib, kitab ini menjelaskan tentang 4 kaidah yang berkaitan dengan akidah kita kaum muslimin. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita baca pelan-pelan matannya baru kita jelaskan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as'alullaha al-karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati. As'alullah, kata Syekh, as'alullaha, as'alu, aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-karim, yang maha pemurah, rabbal arsy, rabb pemilik arsy, al-azim yang sangat besar, an yatawallaka, agar Allah memberikan penjagaan kepadamu, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, wa an yaj'alaka, dan agar Allah menjadikan kamu mubarakan, senantiasa diberkahi, aynama kunta, dimanapun engkau berada, wa an yaj'alaka, dan agar Allah menjadikan engkau mimman, dari orang idza u'tiya, kalau diberi, syakara, dia bersyukur, wa idza btuliya, dan apabila diuji, sabara, dia sabar, wa idza adnaba, dan kalau dia melakukan dosa, istaghfara, langsung istighfar. Fa inna haula'i thalatha, maka sesungguhnya 3 perkara itu, unwanus sa'adati, adalah alamat-alamat dari kebahagiaan manusia. Perhatikan di sini. Di sini Syekh pengarang rahimahullahu ta'ala, beliau memulai kitabnya dengan muqaddimah yang sangat bagus sekali, muqaddimah yang luar biasa. Beliau memulai kitabnya dengan tawassul, bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung sekali. As'alullah, aku meminta kepada Allah, al-karima, yang maha pemurah, rabbal arshil azim, rabb pemilik ars yang sangat besar. Jadi Syekh memulai kitabnya dengan apa? Dengan tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul itu artinya kita menghubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala lewat nama-namanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keinginan kita.
Jadi kita menjadikan nama-nama Allah itu sebagai wasilah untuk keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul itu ada dua macam. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang tidak disyariatkan. Adapun tawassul yang disyariatkan ada tiga. Tawassul yang disyariatkan ada tiga. Pertama, tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tawassul dengan amal-amal saleh kita. Dan yang ketiga, tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Ini namanya tawassul yang dibolehkan. Saya ulang, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, seperti yang dilakukan Syekh di sini dalam muqaddimah kitab Qawaidul Arba di sini. As'alullahal karim rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah, Rabb pemilik arsy yang sangat besar. Lah hendaknya antum juga gitu sebagai santri. Kalau antum ingin diberikan kecerdasan ilmu, bertawassullah dengan nama-nama Allah. Setiap di waktu-waktu mustajab antum berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebut nama-namanya agar Allah memberikan kecerdasan kepada antum. Bertawassul. Di antara nama Allah Al-Alim. Al-Alim itu zat yang maha mengetahui. Minta kepada Allah dengan memperbanyak kalimat Ya Alim, Alimni, wahai zat yang maha mengetahui, ajarkan pengetahuanmu kepadaku. Nah, seperti itu. Minta setiap salat kita di waktu-waktu mustajab. Dan juga bisa untuk digunakan, doakan orang tua antum. Dengan tawassul dengan nama Allah itu mendoakan orang tua juga. Antum doakan dari pesantren sini, agar orang tua dimudahkan rizkinya. Pamannya Ya Razzaq, Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberikan rizki, berikan rizki kepada orang tuaku. Seperti itu. Dalam setiap waktu-waktu mustajab, sepertiga malam, ketika menjelang antara adzan dan qomat, ketika hari Jumat. Sekarang hari Jumat ini antara dua khutbah dan semenjak ba'da asar sampai maghrib itu waktu mustajab tuh. Itu namanya tawassul dengan nama-nama Allah namanya. Atau tawassul dengan amal soleh. Makanya jangan pernah meremehkan sebuah amal walaupun kecil, karena boleh jadi yang kecil itu justru ikhlas, dan boleh jadi dengan keikhlasan itu kita bisa bertawassul. Contoh, banyak antum lagi ada masalah, supaya Allah menghilangkan masalah antum, antum teringat dulu punya kebaikan. Ya Allah, saya pernah malam-malam tahajud, nggak ada orang tahu kecuali aku dengan engkau saja. Kalau memang tahajud ini ada pahalanya, maka saya sedang ada masalah, orang tua saya ada masalah, tolong hilangkan masalah saya dan orang tua saya. Entah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa saja, minta kepada Allah dengan amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Mungkin antum bersih-bersih masjid, ini kan amal soleh, bersih-bersih masjid. Antum bertawassul, ya Allah saya pernah membersihkan masjid, kalau memang ada pahalanya ketika membersihkan masjid ini, saya lagi berhajat kepada engkau, orang tua saya lagi sulit, tolong mudahkan orang tua saya. Seperti itu. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Dan dua perkara ini disepakati ulama tentang kebolehannya bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, dan bertawassul dengan amal soleh ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Tetapi yang jadi khilaf itu yang ketiga, tawassul dengan meminta doa orang soleh. Umpamanya antum datang ke guru antum atau kepada kawan yang nampak kok soleh, taat gitu ya, minta doanya, tolonglah doakan saya, antum nampaknya lebih soleh daripada saya. Atau datang ke guru-guru antum minta doa. Nah ini jadi khilaf ulama tentang apakah sunnah ataukah hanya sekedar hukumnya mubah saja. Ada yang mengatakan sunnah, dan itu bagian tawassul syar'i, karena ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa banyak para sahabat juga yang minta doanya orang lain. Contoh umpamanya kisah Ukasha ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan itu meminta doanya Nabi saat Rasul menjelaskan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasul menjelaskan sifat-sifatnya. Tiba-tiba Ukasha ibn Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab itu dan tanpa adab itu. Maka kata Rasul, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Artinya Ukasha minta doa Nabi kan. Atau di zaman Umar bin Khattab meminta doa kepada Abbas.
ketika salat istisqa, ya. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak disunahkan meminta doa kepada orang soleh. Kenapa? Karena bisa menghilangkan tawakal. Doa itu jangan ada wasilah antara kita dengan Allah. Kalau mau doa jangan lewat orang, langsung aja kepada Allah, gitu maksudnya. Ngapain lewat orang-orang soleh walaupun mereka masih hidup, ya. Makanya ini terjadi silang pendapat. Tetapi secara umum bahwa minta doa orang soleh itu dibolehkan. Tetapi sebenarnya mengatakan tarkuhu aula, kalau meninggalkannya lebih baik, langsung aja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalaupun minta doa ya boleh-boleh saja, tapi tidak sampai kepada hukum mustahab, ya. Nah, ini tawasul syar'i namanya. Adapun di sana tawasul yang tidak syar'i seperti tawasul ke kuburan, datang kepada kuburan-kuburan meminta-minta di situ. Nah, itu tawasul tidak syar'i, bisa terjerumus kepada kesyirikan malah. Taib, di sini muallif rahimahullahu taala memulai dengan bertawassul dengan nama-nama Allah. As'alullaha al-karima rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah zat yang maha pemurah, Rabb pemilik arsy yang sangat besar. Dan arsy adalah makhluk Allah yang sangat besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan arsy. Dan dia makhluk yang pertama diciptakan Allah. Dan setelah Allah menciptakan arsy, maka Allah beristiwa di atasnya. Sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Zat yang maha Rahman beristiwa di atas arsy. Tetapi jangan disalahpahami bahwa ketika arsy Allah itu makhluk yang sangat besar, maksudnya lebih agung dibandingkan makhluk yang lain. Tidak. Bukan berarti dipahami bahwa arsy lebih agung, lebih mulia dibandingkan makhluk Allah yang lain. Tidak. Maksudnya Allah ingin menjelaskan bahwa makhluk yang paling besar itu adalah arsy. Jangankan lagi arsy, kursi. Makanya dalam Quran itu ada ayat kursi. Kursi itu tempat berpijak kaki Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wasi'at kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Artinya dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau seandainya kita kumpulkan langit dan bumi kemudian dibandingkan dengan kursi Allah, maka itu sama dengan melempar cincin ke padang pasir. Cincin itu langit dan bumi, kursinya itulah padang pasirnya. Bagaimana dengan arsy-Nya? Allahu Akbar. Tentu lebih besar lagi. Dan bagaimana dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala? Dan arsy itu dipikul oleh 8 para malaikat berdasarkan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa malaikat pemikul arsy itu digambarkan oleh Rasul, di mana kakinya itu berpijak kepada lapisan bumi yang paling dalam, kemudian badannya menjulang sampai melintasi langit pertama, kedua sampai ketujuh, sampai melewati sorga. Kemudian tanduknya memikul arsy. Nah, itu besar, ya, besar sekali, ya. Makanya di sini as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah al-karim yang maha pemurah, Rabb pemilik arsy yang sangat agung atau yang sangat besar. Setelah kemudian pengarang Asy-Syaikh bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, Rabb, ya. An yatawallaka, mulai kemudian Syekh mendoakan kita. An yatawallaka, maka Syekh mendoakan kita sebagai pembaca kitab ini. Subhanallah, ini baiknya Syekh ketika mengarang kitab ini. Setelah beliau bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, maka beliau mendoakan kebaikan kepada kita. An yatawallaka, agar engkau yang membaca kitab ini Allah berikan penjagaan, agar Allah menjagamu, agar Allah mencukupimu, agar Allah menjadikan engkau wali dari wali-walinya di dunia, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita wali-walinya, orang-orang yang senantiasa dipantaunya, dijaganya, dirawatnya, dicukupinya, maka siapapun yang berani memusuhi kita, maka sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka dia sudah mengiklankan perang kepada aku, kata Allah. Lihat bagaimana Syekh lembutnya kepada kita, mendoakan kebaikan. Jadi antum yang membaca kitab ini didoakan oleh beliau agar kita dijaga oleh Allah, agar kita dirawat,
agar kita senantiasa dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla, baik dunia kita atau akhirat kita. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Dan ini juga penting bagi antum juga. Ya, antum harus mendoakan orang tua antum dengan doa yang baik, sebagaimana Syekh mendoakan kita dengan kebaikan. Antum juga doakan dari pesantren ini kebaikan kepada orang tua, agar orang tua dijaga Allah, agar orang tua itu senantiasa dirawat Allah, dicukupkan Allah, baik dunia atau akhirat. Jadi seorang santri sudah selayaknya kemudian harus mendoakan kebaikan kepada siapapun, bukan kepada orang tua saja, kepada guru-gurunya, kepada kawan-kawan satu kamarnya, satu kelasnya, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang berjasa kepada antum. Siapa yang berjasa? Orang tua pertama. Kemudian yang kedua, guru-guru antum itu orang berjasa. Doakan mereka, doakan kebaikan. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Kemudian kata Syekh, wa an yaj'alaka mubarakan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu mubarakan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkah. Aina ma kunta, dimanapun kau berada. Artinya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang baik, dimanapun kita berada kita menebar kebaikan di situ. Karena ada orang-orang itu kalau kumpul dengan orang tidak membawa kebaikan, justru dia membawa kesesatan tuh. Jadi kalau bisa antum kumpul di mana saja, maka jadilah pembuka pintu sorga, jangan pembuka pintu neraka. Jadi keberadaan kita di tengah-tengah manusia itu jadilah orang yang bermanfaat, sehingga kita disenangi dan didoakan kebaikan. Jangan menjadi orang yang membuka pintu kejahatan, kumpul di situ pula buat mengacau orang dengan gibahnya, dengan namimahnya, dengan ucapan-ucapan kotornya. Jangan, ya. Jadilah kita orang baik dan membawa kebaikan kepada manusia. An yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, agar engkau, kata Syekh, dijadikan orang yang penuh dengan berkah, kebaikan dimanapun kau berada. Kemudian kata Syekh, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau dari manusia yang apabila diberikan nikmat dia bersyukur. Jadi Syekh mendoakan kita juga agar kita menjadi hamba Allah yang mudah bersyukur. Dan seharusnya begitu. Seorang muslim itu kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita kufur, harus syukur. Saya buat dua percontohan dalam Quran. Pertama kisah Nabi Allah Sulaiman, yang kedua kisah Qarun. Dua-duanya diberikan nikmat oleh Allah, baik Qarun ataupun Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tapi lihat bagaimana dua manusia ini ketika berhadapan dengan nikmat. Qarun manusia yang paling kaya, tidak ada manusia yang lebih kaya dibandingkan Qarun, sampai namanya hari ini disebut-sebut baik Yahudi, Nasrani atau Islam, dan mereka mengetahui sepak terjangnya, bahkan ditulis dalam kitab-kitab mereka, termasuk juga Quran menceritakan tentang kisah Qarun. Lah ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk mengambil zakat terhadap orang-orang kaya termasuk Qarun, Qarun menolak. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang diabadikan dalam Quran, kata-kata kufur nikmat. Apa kata Qarun? Innama utituhu min ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan yang kumiliki ini datang karena kecerdasanku. Dia tidak menasabkan nikmat kepada Allah. Harusnya setiap nikmat itu dinasabkan kepada Allah, tapi dia tidak. Dia menasabkan nikmat kepada dirinya. Ini kekayaan hasil jerih payah saya, hasil kerja keras saya, hasil keringat saya, hasil kecerdasan saya. Tidak ada urusan dengan orang lain. Jadi dia menafikan Allah di situ, seolah-olah kekayaan itu datang dari dia, bukan dari Allah. Itu namanya kufur nikmat. Tapi di sisi lain lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi, ini semua adalah datang dari karunia Allah. Nabi Sulaiman menasabkan nikmat kepada karunia Allah, artinya menasabkan nikmat kepada Allah. Qarun menasabkan nikmat kepada dirinya. Apa yang terjadi? La in syakartum la azidannakum. Ketika Sulaiman bersyukur, Allah tambah kekuasaannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, azabku sangat pedih. Ketika Qarun tidak bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jal, apa yang terjadi? Datang azab Allah yang pedih. Apa azab Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Itulah orang kufur nikmat.
Makanya seorang muslim harus pandai mensyukuri nikmat Allah. Mimman idza u'tiya syakara. Jadilah dari orang-orang yang kalau diberikan nikmat itu bersyukur. Bersyukur, antum bersyukur loh di sini belajar di Nidaul Ilmi itu bersyukur. Banyak orang di luar itu mereka ingin mondok tapi tidak bisa. Entah anaknya tak mau mondok atau mungkin orang tuanya tidak punya kesanggupan sehingga tidak diberikan hidayah untuk memondokkan anaknya di pesantren. Bersyukur antum bisa belajar agama. Karena keberadaan antum di sini itu berbeda dengan di luar. Antum di sini bisa menjaga salat, bisa menjaga baca Quran, bisa belajar agama, itu semua pahala yang antum akan dapat setiap hari. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Berbahagia di sini. Jangan sedih, ya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliya sabara. Dan apabila ditimpa oleh bala, musibah, sabara, maka seorang harus sabar. Manusia itu tidak lepas daripada ujian, ikhwan. Antum senantiasa akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak di sini, tidak di rumah. Boleh jadi mungkin di sini antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari orang tua. Sabar. Ya, karena hakikatnya antum itu membahagiakan orang tua sebenarnya. Bukan berarti jauh dari orang tua itu kayaknya apa gitu, orang tua buang antum. Enggak, mana ada orang tua buang antum di sini. Tidak, orang tua itu menitipkan antum kemari itu supaya antum jadi orang baik, orang soleh, orang cerdas, jadi ustaz, jadi ulama, kan begitu. Maunya mereka seperti itu. Makanya mereka menitipkan di pesantren. Karena ada salah paham santri itu seolah-olah orang tua saya nggak sayang, dia buang saya ke sini. Tidak. Ini bukan pembuangan pesantren itu. Ini tempat antum menimpa agama. Dan nanti di sini antum akan banyak musibah, maksudnya bala, ujian dari Allah. Orang yang di pesantren itu pasti akan diuji. Mungkin antum yang tadinya enak tidur di rumah, di sini tak enak pula tidur, makan enak di rumah, di sini pula makannya asal-asalan, kan itu ya. Kemudian antum harus diperintah-perintah oleh ustadz begini begitu macam-macam dengan aturan. Nah, tetapi kalau antum sabar, insya Allah, ya antum kan di sini nggak lama juga, setahun 2 tahun, insya Allah antum kalau tiap hari belajar pintar juga kan. Maka bersabar. Ya, atau kadang-kadang ketika di tengah-tengah belajar antum sakit, ya kan, mungkin banyak nyamuk, banyak apa kan itu ujian anak pesantren. Tapi ingat, ujian di luar juga ada yang lebih berat dibandingkan antum di sini. Tetapi kata Syekh di sini, wa idza tuliya sabara, kalau ditimpa dengan sebuah ujian bersabar. Kemudian yang ketiga, wa idza adzab istighfar. Kalau kita melakukan dosa segera istighfar. Seorang muslim itu tidak boleh diam dari dosa. Makanya Rasul mengatakan seorang mukmin itu kalau melihat dosa seperti duduk di bawah gunung yang akan roboh. Gimana kalau antum duduk di bawah gunung, gunung itu mau akan meletus, pasti antum lari. Artinya seorang mukmin harusnya lari dari dosa. Tapi orang fasik, dia melihat dosa seperti lalat menghinggapi hidungnya, ditepak datang lagi. Artinya bukan tobat, tomat namanya. Habis tobat kumat, nah itulah orang fasik namanya ya. Makanya seorang muslim itu kalau dia melakukan dosa, istighfar, langsung dia istighfar. Apa kata Syekh ditutup kata-katanya? Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. 3 perkara ini tanda orang bahagia. Kalau kita dalam kehidupan kita bisa bersyukur akan nikmat, bisa bersabar akan ujian, bisa istighfar akan dosa, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, baik di pesantren atau di luar pesantren, maka pasti kita akan bahagia. Yakin kalau 3 perkara ini kita amalkan pasti bahagia. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, alhamdulillah. Ya, karena ada orang itu yang diberikan nikmat tidak bersyukur. Dan syukurnya akan nikmat itu, pertama menasabkan nikmat kepada Allah. Yang kedua, tidak membelanjakan kecuali di jalan Allah. Ya, jadi nikmat itu harus dinasabkan kepada Allah dan dibelanjakan di jalan Allah. Adapun sabar, sabar itu kepada 3 perkara. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar akan setiap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala atau qada dan qadar. Itulah sabar artinya. Ya. Adapun istighfar, tidak bisa istighfar itu dilakukan kecuali dengan taubat. Artinya istighfar itu i'lan di taubah, hanya pengiklanan kita ini akan taubat. Tapi harus disertai dengan perbuatan. Jadi kalau seorang minum khamr, kemudian istighfar astagfirullah astagfirullah diterima, tobatnya tidak terima sampai dibuang khamar dari tangannya.
Nah, baru betul istighfarnya tuh. Dan ingat bahwa istighfar ini harus dilakukan setiap hari. Rasul saja setiap hari istighfar berapa kali? 70 sampai 100 kali. Padahal dosanya sudah diampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Tapi Rasul tetap istighfar. Kenapa? Karena itu adalah unwanus sa'adah. Itulah alamat kebahagiaan. Inilah muqaddimah dari Syekh rahimahullahu taala. Saya harap antum hafal muqaddimah ini. Nanti minggu depan ana tes. Antum hafal, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kun wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Ya, antum hafal matanya dan faedah-faedah tadi bisa antum catat ya. Wallahu alam, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Ya, ini aja yang bisa sampaikan. Pokoknya kajian kita setiap Jumat kitab Qaidul Arba. Yang Arba'in Nawawi belum ada yang ngajar. Arba'in Nawawi sudah ada yang ngajar. Ya sudah, gini aja. Jadi untuk Jumat Qaidul Arba, besok kita ngaji Arba'in Nawawi ya, Jumat Sabtu. Dan dua-duanya dihafal. Nanti satu pertemuan satu hadis. Ya, sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.